Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada kesempatan kali ini kita tetap melakukan pembelajaran secara online karena situasinya masih pandemi, sama pemerintah belum diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran secara offline. Jadi kita tetap melakukan pembelajaran secara online. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu melakukan absensi. Absensinya seperti biasa di Google Form. Wajib itu absensinya, tetap harus dilaksanakan. Pada pembahasan kali ini, pada tema pembahasan kita kali ini itu membahas tentang tayamum. Apa sih tayamum? Tayamum itu pengganti wudhu. Sedangkan kalau pengertian tayamum itu secara bahasa Arab, tayamum itu artinya mengacu pada tindakan yang menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Hukum tayamum itu diperbolehkan dilakukan hanya bila tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Atau tayamum itu diperbolehkan kalau seperti orang sakit, orang yang dalam penjara, orang yang takut, orang yang ada dalam hutan dan takut ada binatang buas. Karena kalau orang sakit itu memperlambat kesembuhannya dari sakitnya bila menggunakan air, jadi boleh untuk melakukan tayamum. Syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Bertayamum dengan menggunakan tanah atau debu atau pasir. Syarat yang kedua, menggunakan tanah yang suci, tidak terkena najis. Jadi syarat yang kedua ini, tayamum itu wajib menggunakan debu atau pasir yang suci dan mensucikan. Syarat yang ketiga, tidak pernah dipakai sebelumnya. Maksudnya debu yang digunakan untuk tayamum itu masih dalam keadaan suci atau belum terjamak sama sekali. Syarat yang keempat, murni dari campuran yang lain seperti tepung dan seumpamanya. Jadi jika ada campurannya seperti tepung, itu harus murni secara alami, tidak boleh ada campur tangan manusia. Syarat yang kelima itu mengkosot atau menghendaki bahwa sapuan dengan debu tersebut untuk dijadikan tayamum. Pada syarat yang kelima ini, pada sapuan pertama itu harus diniati tayamum. Syarat yang keenam, masuk waktu salat fardu. Jadi tayamum itu melakukannya harus masuk pada waktu salat fardu. Kalau belum salat fardu tidak diperbolehkan tayamum, bisa mencari air lah untuk dilakukan wudhu. Syarat yang ketujuh, bertayamum tiap kali salat fardu tiba. Untuk syarat yang ke-8 itu berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam mencari arah kiblat sebelum memulai tayamum. Jadi pada syarat yang ke-8 ini harus tahu arah kiblatnya sebelum melakukan tayamum. Syarat yang ke-9, menyapu muka dan kedua tangan 2 kali, mengusap debu tayamum secara masing-masing terpisah. Syarat yang ke-10 itu menghilangkan segala najis di badan terlebih dahulu. Jadi sebelum tayamum kita harus bersuci, yaitu mandi atau lain sebagainya lah. Pokoknya bersuci. Dan kita ketika tayamum itu harus melakukannya dalam keadaan suci. Rukun tayamum. Rukun tayamum itu ada 4. Yang pertama itu niat bersamaan dengan sapuan pertama pas mengusap wajah dengan menggunakan debu. Yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah atau debu yang suci dan mensucikan tadi itu. Yang ke-8 itu mengusap kedua tangan sampai siku. Yang ke-8, yang ketiga. Terus yang rukun yang keempat itu tertib atau berurutan mulai dari niat sampai mengusap kedua tangan sampai siku. Yang
Selanjutnya itu tata cara tayamum. Tayamum itu merupakan pengganti wudhu. Jadi tayamum itu bersuci menggunakan debu. Untuk tata caranya disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu yang suci. Sebagaimana sabda Nabi, tayamum itu mengusap debu ke wajah dan kedua telapak tangan. Yang pertama, syaratnya tayamum itu siapkan dan temukan debu yang akan digunakan untuk bertayamum. Itu debu yang digunakan itu debu yang suci dan mensucikan. Cara yang kedua itu menghadap kiblat. Pas menghadap kiblat kita mau melakukan tayamum, itu ucapkan basmalah. Cara yang ketiga itu usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat tayamum dalam hati. Syarat tata cara yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu sambil jari-jari direnggangkan, serta cincin pada jari jika ada itu dilepaskan sementara. Cara yang kelima itu tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Sekiranya ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Cara yang keenam itu usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan lengan kanan sampai bagian siku. Cara yang ketujuh, cara tayamum ketujuh itu usapkan bagian jempol kiri ke jempol kanan dan dilakukan hal yang sama pada bagian kirinya. Pada tahap ini pertemukan kedua telapak tangan dan usap di antara jari-jarinya. Jadi begitu untuk niat tayamumnya. Itu nawaitu tayamuma istibahati sholati lillahi ta'ala. Itu untuk doa akhir tayamum, doa seperti doa wudhu, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ini minal tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Seperti itu doa akhir tayamumnya. Kalau sebelum tayamum yaitu seperti tadi, nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala gitu. Semoga bermanfaat pada pembahasan kali ini. Jangan lupa absensinya dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Mungkin cukup sekian pada penjelasan saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.